Kereta masjid-masjid, bukan kereta cepat seperti yang Pak Tito. Ini masjid pertama. Nah persoalannya kapan tembok ini dibangun? Menara FOI karena ini adalah menara yang dibangun untuk mengenang. Kita sudah dapat dua sudut pandang narasumber, satu dari ilmu politik pemerintahan, kemudian intelektual pendidikan, yang kemudian sebenarnya sama-sama sepakat ya Mas Ino ya, bahwasanya kondisi negeri hari ini memang harus kita pertanyakan kembali apakah baik-baik saja, apakah sudah mencapai tujuan kemerdekaan itu. Betul. Nah, tinggal satu terakhir ini ya, the only and one. Kembali seperti saya. Nah, ini dari sudut pandang seorang seniman yang kaya akan pengalaman. Nah, bahkan sudah ada di tengah-tengah kita, di depannya sudah bisa dilihat sebuah lukisannya. Nah, kita tidak tahu ya apa maknanya, artinya apakah sesuai dengan kondisi negeri hari ini atau kemudian tidak perlu dijawab sendiri oleh beliau tapi langsung dipresentasikan. Mungkin silakan Pak Denny, monggo. Matur nuwun. Mungkin ada yang pengen menafsirkan karya saya terlebih dahulu, boleh? Boleh, ada yang mau coba, mbaknya atau masnya? Menafsirkan karya tersebut. Mencoba untuk menerka-nerka apa. Saya beri judulnya dulu ya, mungkin biar bisa menjadi keyword. Judulnya adalah Kereta dan Pabrik Batu Bata. Kereta dan Pabrik Batu Bata. Ini ada keretanya ya? Nah, kereta, bukan kereta cepat yang tadi disampaikan Pak Tito. Kereta dan Pabrik Batu Bata. Monggo. Kereta dan Pabrik Batu Bata. Kereta sama batu bata. Ini Menara Eiffel ya? Ya, monggo. Silakan. Ini ada hadiahnya. Hadiahnya ini. Oke, saya pamerkan. Ya. Nah, hadiahnya stok makan sampai malam. Ada silakan. Nilai materinya. Iya. Silakan yang mau menerka. Ayo mau. Mbak, silakan. Oh, tidak. Ada, Oh, boleh, iya. Mbak. Tidak. Silakan. Boleh maju aja Mbak, dilihat lebih dekat. Bukan orang dalam Pak ya? Ya, bukan. Pakai mic. Oh, lihat dulu. Oh, silakan. Silakan diterawang ya. Barangkali ada ilmu-ilmunya ya. Ini bukan ini ya, pesulap merah ya. Dan Gus. Ada arti-artinya gitu. Ya. Sudah dapat silakan. Boleh. Saya mau mencoba, tapi kayaknya nggak benar juga sih. Nggak apa-apa. Kalau melihat dari adanya kereta, kemudian ada Menara Eiffel, tapi dengan perspektif lahannya yang warnanya areanya itu yang berwarna merah, mungkin kalau dari saya itu seperti bagaimana proyek proyek mercusuar, pembangunan bagaimana kemudian berusaha untuk berlomba-lomba menunjukkan mercusuarnya, makanya ada keretanya yang kemudian membawa hal-hal yang harus diangkut untuk proyek mercusuar tersebut. Nah, yang salah satunya, mohon maaf, itu yang gambar kedua, apakah itu masjid? Masjid ya, betul. Masjid, itu semua masjid yang diangkut? Betul, itu masjid semua. Ada temboknya juga. Ya. Oh, Sekat. dan kemudian, tapi itu keretanya dari batu bata? Itu judulnya Kereta dan Pabrik Batu Bata. Oh, kereta. Berarti yang pabrik batu batanya adalah mungkin di situ bahwa ada percepatan terhadap pembangunan Islam mungkin. Ada kaitannya dengan jelas dengan peradaban Islam. Iya, jadi berusaha untuk karena itu adalah kereta, berarti dia sedang ada lintasan, berarti sedang membawa agama ini melintasi kepada jalan yang kemajuan seperti itu, tetapi dengan latar warna merah dan semacamnya, mungkin kalau dari spektrum warnanya saya ngerasa itu lebih ke ada sesuatu yang tapi belum terselesaikan gitu, sehingga masih belum tersentuh, jadi dia di sana kenapa jadi gersang, karena memang ada yang belum berkembang atau bahkan ditinggalkan dengan kondisi yang belum baik, belum terperbaiki gitu. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Siapa namanya? Saro. Mbak Saro. Diberikan door prize-nya. Luar
Luar biasa. Masa Tepuk sih tangan ya? ya, untuk Yeah. salah satu pengunjung IPF yang luar biasa. Oke. Cukup berani ya. Nah, Ya, mungkin ya. bagaimana? Apakah Baik, sesuai? baik, oke. Tentu ada kesesuaian meskipun nanti ada beberapa hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Ketika saya diberi tema nasib bangsa, kondisi ya, kondisi bangsa dan kemerdekaan yang semakin tua, di situ ada beberapa kata kunci yang akhirnya menginspirasi lukisan ini. Pertama tentu seperti yang sudah kita bahas tadi adalah kemerdekaan. Kalau ada kemerdekaan, berarti ada ketidakmerdekaan atau penjajahan kan. Berarti kalau sekarang disebut merdeka, ada dulu tidak merdeka. Sebelumnya belum merdeka. Sebenarnya belum merdeka, ya kan? Karena sekarang merdeka, sebelumnya tidak merdeka. Nah, kapan itu tidak merdeka? Kan gitu kan? Kenapa tidak merdeka? Taruhlah tidak merdeka itu karena dijajah, ya kan? Karena dijajah. Terus apakah sebelum dijajah itu tidak merdeka atau merdeka? Itu kan perlu dipertanyakan lagi kan? Berarti sekarang merdeka. Tidak merdeka atau dijajah. Sebelum dijajah berarti apa? Belum ada. Iya kan, iso merdeka, iso ora merdeka, iso ora disebut kan gitu kan? Itu kan. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Apa bedanya? Apa bedanya dengan sekarang? Apa bedanya dengan ketika dijajah? Terus lagi, kita merdeka tahun 45. Ya. Negara-negara lain, negara-negara di dunia, terutama negara-negara Asia, itu merdeka tahun berapa? Kisaran tahun itu kan? Iya, pasca Perang Dunia Kedua. Ya, kisaran tahun itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Loh, kok iso kok bareng-bareng? Apa merdeka itu janjian? Gitu kan? Apa merdeka itu janjian? Atau merdeka itu musim? Ya kan? Musim merdeka. Berarti musim penjajahan, musim merdeka. Nah, kalau saat itu musim merdeka, terus sebelumnya musim penjajahan. Lah sebelum penjajahan musim apa? Nah, itu kan. Ya kan harus ada juga. Nah, oke. Berarti itu kan pertanyaan tentang merdeka. Baru pertanyaan-pertanyaan ya, belum jawabannya. Jawabannya adalah lukisan ini. Terus semakin tua kuwi umur piro? Tua kuwi umur piro? Relatif berarti ya. Kok Indonesia tadi disebut-sebut tua dibandingkan dengan orang? Ya mesti kuwi padha wae bandingke apel karo apa? Wesi, ya duren mending karo gajah. Akhirnya karo gajah ya ora cocok. Beda. Tua iki tuane sapa? Lah saiki nek negara itu ya dibandingkan dengan negara. Namanya apple to Apple. petik apa palu. Apple to apple ya negara dengan negara sih. Nek negara ki kira-kira yang umur sekarang berapa? 75. 77. Yang umur 77 ya. 77 ada enggak? Yang lebih dari 77 enggak? Ada enggak? Ada. Yang ratusan tahun ada enggak? Ribuan tahun ada enggak? Ada kan? Coba Mesir kuno. Itu umurnya berapa tahun itu? Belum lagi misalnya Romawi kuno. Iya kan? Lama itu kan, Persia dan sebagainya. Itu kan lama itu. Ngono ki tuwa apa? Gitu. Jangan-jangan cepet-cepet merasa tua lah. Kan masih muda kok merasa tua. Nah, fisiknya yang tua. Ya, kan gitu. Jadi itu pertama, apakah kita sudah tua? Nah, saiki terkait dengan tadi ya, sebelum merdeka dan masalah tua itu dibandingkan dengan terus kalau kita dulu sebelum sekarang dibandingkan dengan penjajahan, tua mana? Kayak penjajahan. Tua penjajahan. Iya. Dibandingkan dengan sebelum penjajahan, tua mana? Sebelum penjajahan. Sebelumnya lagi, kan isi tambah muda. Oke. Terus pertanyaan lagi ini, kondisi bangsa. Nah, pertanyaannya, lah bangsa dia apa? Lah, Harus kita kok cari. nganggone kok kondisi bangsa? Apa ono kondisi yang selain bangsa? Nah, oke. Sekarang jawabannya ada di lukisan ini. Sebelum Indonesia merdeka, Ya. ada penjajahan.
Nah, sebelum penjajahan itu ada apa? Ada kerajaan. Atau lebih tepatnya apa namanya? Kerajaan atau Kesultanan. Kesultanan Jogja lah, ada di mana? Cirebon, ada di Demak, macam-macam kan. Itu kan yang ada kan. Itu kan yang sudah ada Indonesia belum saat itu? Belum, karena Indonesia kan baru. Indonesia itu namanya juga impor kan, Indos dan Nesos kan. Indos itu India kan, Indos itu India, Nesos itu nation gitu kan. Dulu kan orang-orang Barat itu kan taunya pulau Nesos, nation apa pulau. Jadi mereka itu taunya di luar Eropa itu adalah India, Indos, India. Iki pulau iki jenis pulau India, iki India, tapi sing pulau-pulau. India kan, India itu kan modelnya kan benua. Iki ono India juga, tapi sing pulau. Jenenge Indos, Nesos, ya gitu kan. India yang itu belum ada. Maka dulu kan nggak dikenal itu kan nama Indonesia. Nah, terus saat itu ada kesultanan. Nah, pas zaman kesultanan itu di luar Indonesia tadi, di luar yang biasa disebut Nusantara, ada yang mirip-mirip kesultanan nggak? Ada. Banyak. Malaysia juga ada, Pakistan juga ada. Sing paling gede nih saat itu. Turki, Utsmania. Saurunge Turki. Apa saurunge Turki? Turki ada di Abbasiyah. Irak. Sebelum ke Utsmania atau Khilafah Utsmania apa? Khilafah Abbasiyah. Sebelum Khilafah Abbasiyah apa? Khilafah Umayyah. Sebelum Khilafah Umayyah apa? Khulafaur Rasyidin. Sebelum Khulafaur Rasyidin apa? Nabi kan. Nah, makanya. Tapi sebelum saya teruskan bagaimana kaitannya dengan itu, terima kasih. Silakan subscribe, like, share, komen, dan memakai bel notifikasi loh. Oke, nah inilah gambaran tadi ya. Betul tadi Mbak siapa namanya? Saro. Mbak Saro bahwa ini adalah kereta masjid bukan kereta cepat seperti yang Pak Tito. Ini masjid pertama, Masjid Nabawi, cuma saya potong ya, Masjid Nabawi yang model sekarang dengan kubah hijaunya. Terus di gerbong selanjutnya ada Masjid Umar yang ada di Palestina. Terus kemudian Masjid Umayyah, terus masjid pada masa Abbasiyah, terus masjid pada masa Utsmaniyah. Ini kan sebenarnya kan gerbong-gerbong, ya kan? Dari masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, gitu. Nah, tetapi kereta ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada tembok-tembok yang menyekat-nyekat itu sekarang. Kalau dulunya nggak ada, dulunya jalan. Nah, persoalannya kapan tembok ini dibangun, gitu? Kapan tembok ini dibangun? Ya ketika tadi itu kondisi bangsa tadi. Nah, ini dulu nggak ada. Bangsa atau nation state itu ada sejak terutama masa Revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Kenapa kok saya gambarnya menara Eiffel? Menara Eiffel. Ini karena ini adalah menara yang dibangun untuk mengenang Revolusi Perancis. 100 tahun setelah Revolusi Perancis. Artinya semangat Revolusi Perancis yang akhirnya melahirkan kebangsaan itu kan sebelumnya kan Eropa kan kerajaan-kerajaan ya, monarki kan. Bagaimana dulu di Rusia lah, di Perancis, di Inggris, di Jerman itu kan mereka kerajaan-kerajaan yang akhirnya itu dihapus itu bersamaan dengan penghapusan Romawi Kristendom gitu ya, Romawi Kristen, yang akhirnya ikatannya menjadi ikatan negara bangsa atau nation state yang semangatnya disebut nasionalisme tadi. Nah itu pertama tembok-tembok itu, bata-bata itu membentengi atau menyekat-nyekat kerajaan-kerajaan maupun Eropa yang awalnya diikat oleh semangat kekristenan menjadi semangat kebangsaan. Nah, semangat itu diekspor
diekspor ke luar Eropa bareng dengan penjajahan tadi kan, bareng dengan penjajahan tadi yang sebelum merdeka, penjajahan tadi, sehingga orang-orang atau negeri-negeri di luar Eropa kemudian disekat-sekat itulah, akhirnya mereka merasa tersekat. Tetapi bukan merasa tersekat, malah merasa merdeka. Aneh, merasa malah merdeka kan? Merdeka. Jadi sekarang kalau dulu Indonesia itu merasa bareng dengan Turki, bareng dengan Palestina, bareng dengan yang lain, maka sekarang malah merasa tersekat. Nah, akhirnya kereta ini berhenti berjalan. Caranya agar berjalan lagi gimana? Ini dihilangi, ini kan dihilangi, nak pengen berjalan lagi. Bata tembok batanya ini dihilangi. Nah, siapa yang menghilangi? Ya penumpangnya ini. Penumpangnya ini jauh meduna delok omahmu iki ora mung sak kotak-kotak iki, omahmu iki bareng. Iki ayo dilangi, terus laku meneh, kembali lagi ke sini, dan ada hadis yang mengatakan bahwa Islam telah akan kembali lagi ke Madinah, Mekah atau Madinah Pak Tuh? Ke Mekah atau Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam liangnya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita sekalian, luar biasa ya. Ternyata dari lukisan oleh Pak Denny pada siang hari itu mempunyai makna yang sangat dalam dan out of the box. Luar biasa penjelasan. Bahkan penjelasannya Mas Ino itu banyak yang kemudian mungkin menambah literasi, referensi pengetahuan kita tentang kemudian apa itu kemerdekaan, tadi istilah penjara dan sebagainya ya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Bisa ya? Agar saya jadi muridmu guru. Satu kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Ya, silakan. Mas siapa? Perkenalan dari mana? Itu, boleh? mic-nya. Ini Ya. mic-nya. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Raden Gozi, mohon izin untuk bertanya pada beberapa narasumber. Yang pertama, mungkin pertanyaan saya tujukan ke Pak Denny terkait lukisannya. Kalau tadi sedikit dijelaskan tentang benteng yang menyekat kaum muslimin. Padahal hari ini bisa dikatakan bahwa sebagian kaum muslimin paham terkait hambatan tersebut. Kalau tadi dari pembicara Bang Indra itu mengatakan bahwa kalau kita bangun tidur tidak memikirkan kondisi umat, maka Rasulullah mengatakan itu bukan dari bagian dari saya. Nah, kemudian saya teringat dengan hadis Rasulullah yang lain. Kurang lebih maknanya bahwa ketika kalian wahai muslimin ibarat satu tubuh, ketika ada bagian kalian yang sakit, maka seluruhnya badan itu merasa meriang. Cuman hari ini kita lihat kondisi kaum muslimin di Palestina, di Aleppo, di Rohingya, bahkan di Uighur. Itu hari ini mereka meriang, mereka sakit. Tapi apa, lihat kondisi kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Dia merasa enjoy, tenang, dan bahkan merasa merdeka tadi. Nah, kemudian terkait pertanyaan itu, saya ingin tanya terkait tembok tadi. Kalau Pak Denny mengatakan bahwa kita harus resik, menghilangi, dihancurkan, atau intinya disingkirkan lah. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyingkirkan benteng-benteng tersebut? Baik, bagaimana cara membersihkan gitu ya tadi ya pertanyaannya kan. Gini, kalau bukunya Benedict Anderson itu judulnya Imaginate Communities, komunitas yang terbayang. Itu untuk menggambarkan apa tuh? Menggambarkan bangsa itu, menggambarkan negara bangsa. Jadi kebangsaan itu menurut Benedict Anderson itu ya komunitas yang dibayangkan. Dibayangkan itu ada di mana? Ya ada di persepsi, di akal kan, di akal. Maka caranya mengubah bagaimana? Ya akalnya itu diubah, pemahamannya diubah, pemikirannya diubah, kesadarannya diubah. Nah, caranya mengubah gimana? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan sistem kekerasan. Saya adalah termasuk yang mendukung bahwa dakwah itu dengan pemahaman, dengan pemikiran. Maka pas, yaitu mengubahnya dengan apa? Ya dengan pemikiran. Pemikiran di dalamnya ya seni. Nah, untuk itu
cara mengubahnya itu ya digoyang itu, digoyang pemikirannya. Salah satunya kalau tadinya nggak sadar ada tembok, ya digambar lah, cetok ke, gambar ini mau nih imaginate communities itu kan benar-benar abstrak gitu kan, nggak ada bentuknya. Ini dicetok ke gambarnya tembok kan gitu kan, itu ono temboknya loh. Nah itu kan sudah menggoyang gitu, dek. Nah sekarang teman-teman bantuin goyang pada bidang-bidang yang lain. Nah maka ajaran saya untuk closing statement, mari terus bergoyang, goyang di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.